Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, Gusmus akhirnya berbicara tentang ceramah-ceramah yang dilakukan oleh oknum yang memaksa ya, seperti Habib Bahar dan ini ya teman-teman. Beliau mengingatkan gak usah ada paksaan dalam Islam ya. Oke, kita simak video dari Gusmus. Nanti di akhir jangan lupa ya, ada Habib Jamal juga berceramah, tetapi beda sangat ini ya. Mau nanti disimak ya sampai akhir bapak-bapak ibu. Kita ke videonya. Itu saja tidak bisa mengislamkan Abu Lahab. Kanjeng Nabi yang begitu indah wajahnya, begitu indah perkataannya, begitu fasih pengendikannya semuanya, itu tidak bisa mengimankan Abu Lahab. Kok sekarang malah kamu ajak dengan membentak-bentak, dengan menjahanam-jahanamkan, meneraka-nerakakan, menista-nistakan, membid'ah-bid'ahkan, tambah lari. Orang sekarang lari. Ini orang NU harus bangkit ini. Orang NU jangan tidur saja. Jadi kita bersyukur kita ikut kiai-kiai itu. Kenapa kita bersyukur? Karena kiai-kiai itu mempunyai sanad yang muttasil. Sekarang banyak orang yang gagah-gagah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat, saudara-saudara, bahwa yang penting adalah innamalnya. kayak Kanjeng Rasul itu tetangganya saja. Rasulullah berkata, dengar kapan kamu? Tapi sampai sendiri kan juga pernah mengatakan, itu dawuhnya Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kalau saya nanti dihisab saya bisa jawab, kamu kok bisa mengatakan bahwa innamal a'malu ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari mana? Kamu 15 abad. Saya bilang, saya mendengar ini dari ayah saya, dari guru saya Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Kiai Ali Maksum, dari guru saya Kiai Makhrus Ali, dari guru saya Kiai Marzuki, dari guru saya Syekh Yasin Al-Fadani, dari guru saya Syekh Abdul Halim Mahmud. Tanyakan sendiri sana, udah malah. Ayah saya ditanya, guru saya ditanya, dari mana kamu bisa mengatakan bahwa ini dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu beritahukan kepada Mustafa. Beliau akan jawab, ini saya dari guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti Syekh Umar Hamdan ditanya dari mana? Saya dari Syekh Faleh. Terus sampai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai urutannya ini? Semua ilmu yang sampai dapat dari kiai-kiai NU itu bisa dipertanggungjawabkan sampai yaumul hisab. Zaman seperti ini itu sangat kita bersyukur kita masih ikut Nahdlatul Ulama ya. Sampai tinggal bilang saja, sampai bisa mengatakan begini, saya dengar dari Kiai Ahmad Rohyat. Udah biar yang ditanya beliau nanti, enak tuh. Tapi kalau sampai ditanya, kamu bisa mengatakan ini dawuhnya Rasulullah? Iya, saya dari Google. Wah, sudah repot nanti urusannya itu ya. Kita bersyukur kita Nahdlatul Ulama kiai. Tadi sampai saya ralat tadi, siapa namanya, NU cabang Katolik tadi mengatakan bahwa NU adalah terbesar di Indonesia. Mau saya ralat, tapi dia sudah pinter diteruskan, mungkin sedunia. Ralat saya bukan mungkin, memang ini bukan mungkin Pak Jonas, bukan mungkin. Tahun 89 saya ditakdirkan ikut Gus Dur sama Kiai Sahal Mahfud mendapat undangan dari Darul Ifta
Darul Ifta itu suatu badan non departemental tapi langsung di bawah Raja Saudi. Waktu itu kepalanya adalah kepalanya Wahabi Saudi, Syekh bin Baz. Saya itu karena tulisan saya bagus, tulisan Arab saya itu bagus. Saya gelandangan suka dolan-dolan, kalau ke Jakarta mampir ke PB gitu. Kebetulan Kiai Sahal, Kiai Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi, Saifuddin, Allah yarhamhum, mereka semua sedang tidak ada. Mereka sedang bicarakan undangan dari Saudi. Wah, ini ada Gus Mus, ada Gus Mus. Saya waktu itu gelandangan biasa lah, nggak jadi apa-apa. Oh, ini ada Gus Mus, kebetulan tulisannya bagus ini. Nulis surat balasan. Saya nulis surat balasan bahwa kita berterima kasih sudah diundang, insya Allah akan kita bicarakan, nanti kita akan datang. Itu yang nulis saya. Ketika dapat undangan dari atase agama itu bukan di bawah Deparlu sana, tapi di bawah Darul Ifta ini. Ketika datang di sana, saya diajak sama Kiai Sahal, sama Gus Dur, sama Dr. Fahmi ini. Loh, kok saya ikut ngapain? Loh, nanti kalau ada yang harus ditulis-tulis lagi kan, biar tulisannya sama dengan yang masuk akal juga itu ya. Saya ikut sana, ternyata di sana itu hanya untuk menulis siapa-siapa yang akan berangkat. Terus ditulis saja saya. Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Syekh Abdurrahman Wahid, Dr. Fahmi Saifuddin Zuhri. Ini siapa ini? Saya belum jawab, saya tidak ikut-ikut. Sudah dijawab sama Gus Dur. Ini Mustafa Bisri. Jadi saya ikut ke bawah. Itu saya diterbangkan takdir itu namanya. Bukan apa. Lah kan di sana itu kan resmi, terima pejabat-pejabat sana itu. Saya bilang sama Gus Dur, ini terus saya nanti itu gimana sampai mengenalkan diri sampean ketua NU, ini Kiai Sahal Rois, ini wakil ketua NU. Nah sampean nanti kalau mengenalkan saya apa? Ya kamu juru bicara gitu. Padahal ini bisa bicara semua kok ada juru bicaranya. Ya tapi yang penting kan saya bisa ke Saudi Arabia, bisa ke Mekah, sudah seneng saya. Nah, ada waktu itu Jumat. Kalau Jumat itu Syekh bin Baz itu tamunya seluruh dunia itu. Dia punya ruang tamu panjang sekali. Isinya kursi tok untuk udah ngaji sebentar, ngaji tafsir, ada yang baca Quran, terus dianerangkan sebentar. Terus menemuin ini dari Eritrea, ini dari ini dari ini. Semua ditemui satu persatu, delegasi-delegasi tamu itu. Kita tidak, dari Indonesia kok enggak sendiri. Wah, saya sudah mau protes sebagai juru bicara ini. Tapi dipegangi sama Dr. Fahmi, tidak usah lah, biar beliau sudah masuk ke ruang istirahat. Ruang istirahat. Begitu masuk ruang istirahat, ada sekretarisnya keluar. Tamu yang dari Indonesia mana? Wah, ternyata kita diterima di ruang istirahat beliau. Tapi beliau begini, sudah tiduran gini. Begitu kita datang, ini dari NU ya. Nah, terus tanya, itu berapa anggotanya Nahdlatul Ulama itu berapa? Tidak ada yang jawab. Mungkin ini nunggu juru bicara. Saya langsung jawab saya, karena noleh ke saya bilang 50 million ya Syekh. Saya bilang 50 juta. Itu saya karang aja waktu itu. Belum ada penelitian seperti sekarang. Survei yang terakhir itu tadi yang disebutkan 90. Itu yang survei itu. Dulu saya mengatakan 50 juta perkiraan. Dia langsung jinggal dari tiduran gitu, 50 million. Dia kaget. Itu 2 kali lipat
lebih 2 kali lipat lebih penduduk Saudi Arabia. 50 miliar. Melihat dia kaget, saya terus dadi kok bahasa sini. Saya menjadi-jadilah gitu, senengnya saya itu. Bal aksal min zalik ya Syekh. Malah mungkin lebih saya ketemu. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sekarang ini 90 juta. Itu berapa kali lipat penduduk Australia itu? Bisa 4-5 kali. Terbesar di dunia. Bukan mungkin. Bahkan sampai saya berani mengatakan di mana-mana. Memamerkan NU, saya itu memamerkan NU di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana saya mengatakan. Sirri As-Saqati rahimahullah suatu kali anil hilim, tentang apa itu hilim, apa bijaksana itu, apa sabar itu. Ma huwa faqala, apa itu hilim? Faqala lisail, berkata kepada si penanya, ayu hilmin turid, sabar apa yang kau maksud? Fa innal hilma ala khamsati aksam, hilim itu ada 5 macam, 5 bagian. Ada hilim gharizi wa huwa hibatun minallahi ta'ala lil abdi bihi ya'fu amman dhalamahu wa yu'ti man haramahu wa yasil bihi rahimahu wa in qata'ahu. Orang yang hilim itu ada 5. Yang pertama gharizi. Apa gharizi? Sifat aslinya. Gini loh hadirin, saya kasih tahu aja ya. Manusia diciptakan oleh Allah ini punya sifat macam-macam. Ada yang temperamen, ada yang memang diapaknya gak tahu ngamuk, ya. Ada yang sifatnya itu pelit, ada yang sifatnya royal. Sifat ini itu ada setiap orang. Sampean ini punya sifat macam-macam, saya punya sifat macam-macam. Tapi kita dikasih sama Allah itu koridor atau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wow, Manage WordPress Hostinger punya 3 fitur fantastis. barometer. Ketika kita itu sifatnya aslinya pelit, kita mesti belajar jadi dermawan. Tapi kalau kita sudah aslinya sifatnya royal, loman, ya sudah. Sifat manusia yang macam-macam itu diluruskan dengan syariat. Jadi kita ini punya sifat semua macam-macam. Ada sifat saya yang lebih baik dari kamu. Ada sifat kamu yang lebih baik dari saya. Pasti. Kamu punya sifat nggak sabaran, itu sifat buruk. Belajar untuk sabar. Saya punya sifat sabar, nggak usah belajar bab sabar, wis duwe mulai cilik. Cuman harus tahu aja sabar itu baik. Tapi sebaliknya, kamu punya sifat tekun, saya males. Saya harus belajar untuk bagaimana jadi orang tekun. Kamu sudah tekun, enak. Jadi manusia itu punya sifat sendiri. Kamu punya sifat dermawan, saya punya sifat pelit. Dermawan tidak usah baca kitab bab karom, karena nanti sudah masya Allah, cuman mau tahu pahalanya aja. Saya yang harus belajar untuk jadi orang yang karim. Nah, ada orang yang memang gharizi, itu penyabar, nggak gampang emosi. Kita bisa lihat itu orang kayak gitu tuh, tenang, hadapi apa-apa itu tenang. Gharizi memang aslinya, bukan belajar tasawuf. Ada orang yang aslinya itu pemarah, tapi belajar tasawuf, akhirnya dia bisa belajar untuk jadi orang yang penyabar. Nah, kata beliau tadi itu hilim dibagi 5, yang satu gharizi, memang mulai lahir memang wong ngono. Orangnya gampang memaafkan. Kalau tidak dikasih dia ngasih ke orang. Ada orang putus silaturahim dia. Oke, Bapak-bapak Ibu, itu dia tadi ceramah dari Gusmus ya, yang mana menyatakan kita bersyukur ya
kalau nanti ada mengikuti kiai atau ulama Nusantara yang benar ya. Jadi ya beliau berpesan ya bahwa orang NU jangan tidur aja ya. Ketika ada seseorang atau penceramah yang cuman ya modalnya cuman berbicara di depan umum, tetapi apa namanya ya intinya cuman modal kayak gitu aja ya, kita jangan ini banget ya. Ya kita harus, misalnya ada yang doktrin yang nggak bener ya, kita harus sadar ya bahwa itu tuh nggak bener ya. Jangan kita percaya gitu aja seperti itu. Mungkin menurut Gusmus ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya tadi juga saya juga suka nih ceramah dari Habib Jamal Bagil ya, karena beliau ya sangat adem ya, sangat-sangat ya berilmu ya, intinya seperti itu. Jadi dari siapapun, dari habaib, dari kiai, dari Ustadz Pribumi, ketika itu benar ya, ya kita harus mengikuti ya bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita, misalnya dari Habib nih, sekarang kan lagi rame nasab ya. Ya kalau Habibnya bener ya diikutin ya bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sih pesan dari saya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Terus semangat ngajinya ya. Oke, bapak ibu terima kasih. Semoga kita makin semangat lagi belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.